أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Suara Hidayatullah yang berbahagia, di antara doa yang selalu kita panjatkan dan merupakan sesuatu yang paling tinggi dari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah doa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi berkah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi berkah kepada hambanya. Para ulama menjelaskan berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka segala sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kebaikan. Kebaikan itu akan terus bertambah. Kebaikan itu akan tumbuh dan berkembang. Sehingga segala sesuatu yang diberkahi Allah, maka ia akan menjadi kebaikan, dan kebaikan itu akan bertambah banyak, kebaikan itu akan tumbuh, kebaikan itu akan berkembang. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sumber masalah, akan menjadi sumber musibah, akan membawa kehancuran bagi orang-orang yang memilikinya. Sehingga di dalam kehidupan ini jangan sampai kita lupa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta rezeki kepada Allah, dan jangan lupa kita meminta kepada Allah agar Allah memberkahi rezeki yang kita miliki. Kita meminta pekerjaan kepada Allah, dan jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pekerjaan kita diberkahi. Kita meminta keluarga, meminta pasangan hidup, meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahinya. Segala sesuatu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita meminta kepada Allah agar memberkahinya. Sebab tidak ada gunanya kita itu memiliki segala sesuatu tetapi Allah tidak memberkahinya. Lebih baik kita itu tidak memiliki sesuatu daripada kita memiliki segala sesuatu tetapi tidak memiliki berkahnya. Sebab segala sesuatu yang kita miliki tanpa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala justru akan menimbulkan masalah, justru akan mendatangkan musibah. Sehingga yang menjadikan segala sesuatu yang kita miliki itu menjadi bermakna adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan rezeki misalnya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Siapapun manusia itu Allah yang memberikan rezekinya. Mereka yang bekerja secara jujur, rezekinya dari Allah. Mereka yang bekerja dengan curang, rezekinya dari Allah. Mereka yang bekerja sesuai dengan syariat, Allah memberikan rezekinya. Para pencuri, para perampok, para koruptor, rezekinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Tetapi yang membedakan di antara mereka adalah keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keberkahan bagi orang-orang yang meminta kepada Allah rezeki, yang kemudian dia berikhtiar dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya, jika apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah memberkahinya, maka Allah juga akan memberikan kenikmatan kepadanya. Sama-sama memiliki harta, belum tentu harta yang dimiliki itu akan mendatangkan kenikmatan. Tidak sedikit orang yang memiliki harta, justru harta itu yang kemudian menyiksa kehidupannya. Ada orang yang diberikan rezeki yang kurang misalnya.
Orang yang miskin ketika tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja dia menderita karena kekurangan harta, tetapi di dalam jiwanya akan tumbuh berbagai macam penyakit, menjadi iri, menjadi dengki, gampang sakit hati, dan seterusnya. Demikian juga mereka yang kaya, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahinya, maka di dalam jiwanya juga akan tumbuh berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang menghambur-hamburkan harta, dia menjadikan hartanya untuk menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kenikmatan dari apa yang diberikan kepada manusia itu pada hal-hal yang Allah tidak memberkahinya. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang diberikan kepada kita yang kemudian mendatangkan kenikmatan? Tergantung kepada cara kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kita mendapatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah memberikan kepada kita, dan bagaimana sikap kita di dalam menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi bagaimana kita mengambil rizki yang telah dijanjikan oleh Allah, dan bagaimana Allah memberikannya kepada kita, dan bagaimana sikap kita, itulah nanti akan menentukan keberkahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang diberikan kepada kita, maka Allah memberikannya dengan penuh keridhaan, dengan penuh kecintaan. Allah memberikannya karena mencintai kita. Maka kita akan merasakan kenikmatan, karena bukan hanya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, apa yang diberikan Allah itu sesungguhnya tanda keridhaan Allah, tanda kecintaannya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba itu dengan kemurkaan, dengan kemarahan. Allah telah menjamin rezekinya, tetapi Allah memberikannya dengan kemurkaan. Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan kenikmatan, justru kemudian akan mendatangkan penderitaan bagi orang yang menerimanya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang diberikan kepada hambanya, maka hamba itu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Orang-orang yang beriman, yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan karena hatinya beriman kepada Allah, karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Sehingga apa yang belum datang kepadanya tidak menjadikannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapapun pemberian Allah itu terlambat, dia akan merasakan ketenangan karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika rezeki terlambat datang, tidak sedikit orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika menerima sesuatu dalam jumlah yang sangat banyak pun, dia tetap tidak akan merasakan ketenangan. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, tidak akan merasakan ketenangan. Mereka yang miskin, yang hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disibukkan oleh kemiskinannya, dia akan digelisahkan oleh kemiskinannya. Orang-orang yang kaya, yang hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan disibukkan oleh kekayaannya, hatinya juga akan disibukkan oleh kekayaannya. Nah, sehingga orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan ketenangan jiwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang kehidupannya diberkahi itu, Allah akan memberikan kecukupan. Sesungguhnya berapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala itu cukup bagi manusia. Hanya orang-orang yang ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang akan merasakan cukup. Sementara orang yang tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang diberikan, dia tidak akan merasakan kecukupan. Sehingga banyak orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak tetapi masih saja melakukan tindakan-tindakan yang culas untuk menumpuk kekayaan. Yang demikian itu karena hatinya tidak
tidak pernah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi, maka apa yang diberikan itu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Seorang hamba Allah memberikan rumah yang sederhana misalnya. Di rumah yang sederhana itu dia mendidik keluarganya, dia hidup bersama keluarganya dalam ketenangan, dalam kedamaian. Rumah yang sederhana di situ, di dalamnya dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, di dalamnya melakukan ibadah kepada Allah, di dalamnya membaca Al-Quran, di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya memuliakan tamu, di dalamnya dia menyantuni anak yatim dan sebagainya. Rumah yang satu memberikan manfaat yang begitu banyak. Tetapi coba lihat, banyak orang yang memiliki rumah yang begitu banyak atau memiliki harta yang begitu banyak tidak memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Apapun yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat. Semakin banyak diberikan Allah, semakin banyak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak memberi kemanfaatan bagi manusia. Dan yang terakhir, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberkahi, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala itu akan mendekatkan hamba itu kepada manusia-manusia yang lain, sehingga pemberian Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mendatangkan rahmat, mendatangkan persaudaraan di antara semua. Orang-orang yang hidupnya dirahmat, orang-orang hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan rahmat kepadanya. Sehingga ketika berada di dalam rumahnya, dia merasakan rahmat Allah, di lingkungannya dia merasakan rahmat Allah, di tempat kerjanya dia merasakan rahmat Allah. Rahmat yang dirasakan dari Allah itulah kemudian menyebar kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Sebaliknya ketika tidak diberkahi, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala itu justru akan mendatangkan kebencian manusia yang lain, justru akan mendatangkan permusuhan manusia yang lain. Sehingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengundang kebencian manusia, mengundang permusuhan dari manusia yang lain. Karena itulah mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.